Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ma'asyiral hadirin, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan kedudukan dan keutamaan orang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Orang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sungguh agung menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala yang sebegitu agung dan tinggi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibn Mas'ud, duduknya kamu di majelis ilmu, duduknya kamu di majelis ilm 1 jam, sedangkan kamu tidak memegang pena dan tidak menulis 1 huruf apa yang kau dengarkan, itu lebih bagus dan lebih mulia daripada memerdekakan 1000 budak. Pahala yang sebegitu agung didapatkan orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Memerdekakan 1 budak sudah luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 1000 budak. Saking istimewanya orang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua makhluk yang ada di bumi dan yang berada di lautan semua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, khusus orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farashin. Dan melihatnya kamu pada orang alim, melihatnya kamu pada wajah orang alim itu lebih bagus, lebih mulia daripada bersedekah 1000 kuda, yang mana sedekah tersebut tasaddaqta biha fi sabilillah. Sedekah 1000 kuda digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni fi sabilillah. Orang yang menuntut ilmu pasti selalu berhadapan atau berhubungan dengan orang alim. Karena orang yang mengajar ilmu pastilah orang alim. Jadi keutamaan yang didapat orang menuntut ilmu, yakni 1, bisa mengambil ilmunya dari orang alim dan bisa selalu melihat wajahnya orang alim setiap waktu. Betapa besarnya pahala yang didapatkan orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, wa salamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Dan berjabat tangannya kamu dengan orang alim itu lebih bagus atau lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi besar faidah dan keutamaan daripada orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajahnya orang alim, berjabat tangan dengan orang alim, itu pahalanya sungguh besar menurut Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang alim atau ulama adalah warasatul anbiya, yakni pewaris para nabi, penyampai risalahnya para nabi, sehingga kedudukan tidak begitu jauh dengan para nabi dan rasul. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ilmu yang digunakan dan diamalkan dengan ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang seperti ini yang menyelamatkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ilmu digunakan untuk mencari kedudukan, mencari dunia, ingin dipuji orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti inilah yang akan mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak cepat tobat mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang ini akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Tapi kalau mereka tobat atas semua kesalahan ini dan menyadari bahwa semua ini salah, yakni tidak sesuai dengan syariat Islam, insyaallah dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita, keturunan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin, innal malaikata tata'ajini ahataha li talibil ilmi ridaan bima yatlub." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuntutlah ilmu walaupun ilmu itu berada di negeri Cina." Maka sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam, dan sesungguhnya para malaikat mengembangkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu karena suka kepada yang dituntutnya, yakni ilmu. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.